Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali kuliah fikih muamalah kita. Nah, sambungan hari ini kita mendiskusikan tentang akad bagi hasil ya, yaitu mudharabah. Sebelumnya sudah kita jelaskan tentang musyarakah ya. Nah, jadi dalam akad mudharabah ini intinya adalah penggabungan antara modal dan usaha ya, modal dan pekerjaan gitu. Kita lihat dulu definisi mudharabah secara bahasa dan secara istilah ya. Mudharabah berasal dari kata darab, darab yang berarti memukul ataupun berjalan. Nah, lebih tepatnya adalah seorang yang memukulkan kakinya ataupun menggerakkan kakinya ataupun seorang yang menjalankan usaha bisnisnya. Nah, jadi demikian. Mudharabah secara istilah artinya akad kerjasama bisnis antara dua belah pihak, yaitu pihak yang mengelola usaha ataupun pemilik bisnis yang disebut sebagai mudharib dan pihak yang mengelola modal yang disebut sebagai sahibul mal. Nah, jadi dalam mudharabah ini itu terjadi penggabungan dua orang ya, dua belah pihak. Yang pertama menyediakan usaha mudharib, yang kedua menyediakan modal sahibul mal ya. Nah, sahibul mal. Jadi di sini terjadi penggabungan antara keduanya menjalankan sebuah usaha. Nah, lalu usaha ini kalau ada keuntungan itu dibagi berdasarkan porsi keuntungan yang disepakati. Kalau ada kerugian bagaimana? Kerugiannya ditanggung oleh kalau kerugian modal ya ditanggung oleh si pemilik modal sahibul mal, mudarib akan menanggung kerugian usaha karena dia sudah capek berusaha kemudian terjadi kerugian. Nah, di mana beda antara mudharabah dan musyarakah ya? Nah, kalau musyarakah itu keterlibatan dua belah pihak yang saling memberikan kontribusi modal. Jadi dalam musyarakah itu umumnya adalah penggabungan modal antara kedua belah pihak kemudian dijalankan usaha. Nah, kalau mudharabah itu penggabungan antara modal dan usaha. Nah, sahibul mal menyediakan modal 100%, kemudian mudharib menyediakan tenaga ataupun usaha. Nah, dalam musyarakah, pembagian atas laba dan kerugian itu dibagi berdasarkan porsi modal. Nah, sementara di dalam mudharabah, kerugian ditanggung berdasarkan kontribusinya ya. Sahibul mal menanggung kerugian modal, mudharib menanggung kerugian usaha ataupun kerugian kerja saja, tidak menanggung kerugian modal. Nah, labanya kalau dalam mudharabah itu dibagi berdasarkan kesepakatan yang disepakati di awal kontrak. Jadi di awal kontrak itu harus ada persetujuan berapa laba yang akan dibagikan. Nah, ini sama juga dasar hukumnya berdasarkan surah Sad ini ya. Wa inna katsiran minal khulata la yabghi ba'duhum 'ala ba'din illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa qalilum ma hum ya. Dan sungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersyirikat itu, sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, dan amat sedikitlah mereka ini. Nah, jadi ini menjadi dasar bahwa perserikatan itu dibolehkan dalam syariat Islam. Nah, kalau rukun dan syaratnya sama seperti akad-akad yang lain ya, harus ada ijab dan kabul. Nah, ijab itu artinya penawaran, kabul artinya penerimaan antara kedua belah pihak, dan ini kalau dalam perjanjian bisnis itu sebaiknya ditulis ya, sebaiknya ditulis karena untuk menghindari silang sengketa ya. Karena seringkali terjadi persengketaan di dalam kontrak-kontrak bisnis ini, kalau tidak ada dasar tertulis akan susah untuk diselesaikan. Kemudian orang yang berakad al-aqidani, ini pihak-pihak yang terlibat ya, pihak-pihak yang terlibat itu harus cakap secara hukum ya, ahliyah harus cakap secara hukum. Bukan orang gila, bukan anak kecil, bukan orang yang dihukum tidak boleh melakukan transaksi ya, ataupun mahjur. Kemudian memiliki aset ya, memiliki aset ataupun memiliki modal kalau dalam sahibul mal ya. Nah, jadi ini menjadi syaratnya. Kemudian objek akad. Nah, objek akad di sini ada dua, modal dan laba ya. Nah, modal ini harus diketahui jumlah dan jenisnya. Bisa berbentuk uang, bisa berbentuk barang. Kalau berbentuk barang, maka harus dinilai berapa nilainya.
dan harus ada pada waktu akad ya. Tidak boleh berbentuk pinjaman. Nah, misalnya sahibul mal pinjam kepada mudharib. Nah, ini tidak dibolehkan. Modal juga tidak boleh dijamin. Nah, jadi mudharib tidak menjamin modal ini karena ketika diusahakan bisa jadi terjadi kerugian ya. Nah, kalau jadi kerugian bukan atas kelalaian si mudharib, maka mudharib tidak perlu menggantikan kerugian tadi. Kemudian kegiatan usaha yang dilakukan. Nah, kegiatan usaha ini biasanya itu dilakukan oleh mudharib ya. Sahibul mal boleh menentukan jenis kegiatan usaha apa yang akan dilakukan ya. Itu dalam mudharabah muqayyadah. Sahibul mal juga boleh memberikan wewenang ini 100% kepada mudharib. Nah, itu tidak ada masalah. Mudharib dalam usahanya tidak boleh menyalahi hukum syariat Islam. Ya, harus mematuhi kebiasaan yang berlaku di dalam transaksi ini. Nah, jadi pihak-pihak yang bertransaksi ini itu harus mematuhi kesepakatan yang disepakati ya. Misalnya jenis usaha apa yang dilakukan ya, bagaimana melakukan. Nah, itu dinamakan mudharabah muqayyadah. Nah, jadi mudharabah ini terbagi dua ya. Ada mudharabah muqayyadah, ada mudharabah mutlaqah. Nah, dalam mudharabah muqayyadah ini pemilik modal ataupun sahibul mal itu menentukan, memberi kriteria-kriteria kepada mudharibnya. Misalnya saya mau melantik Anda sebagai mudharib untuk menjalankan bisnis ini saja. Nah, kemudian dia melakukan intervensi-intervensi dalam usaha ini agar usahanya berjalan lancar. Nah, ini dibolehkan. Itu namanya mudharabah muqayyadah. Ada satu lagi jenis mudharabah, itu namanya mudharabah mutlaqah ya. Nah, dalam mudharabah mutlaqah ini sahibul mal itu tidak memberikan tidak mengatur-atur bisnis ini, tidak melakukan intervensi. Jadi diserahkan wewenang untuk menjalankan bisnis ini kepada si mudharibnya. Nah, sahibul mal hanya memberikan modal saja, nanti terserah mudharib bagaimana mengelola modal tadi. Nah, itu adalah hak pengusahanya. Nah, ini dibolehkan juga, itu dinamakan mudharabah mutlaqah. Ya. Nah, skemanya ini bagaimana? Skemanya ini sama seperti musyarakah juga, tetapi bedanya adalah dalam hal kontribusi modal. Ya. Di sini contohnya bank sebagai sahibul mal, nah menyediakan modal 100%. Sementara mudharib menyediakan keahlian. Nah, mudharib ini bisa satu orang, bisa beramai-ramai ya, tergabung di dalam sebuah perusahaan, boleh ya. Nah, kemudian dijalankanlah sebuah usaha. Nah, kalau ada keuntungan, keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan. Berapa nisbah bagi hasilnya, itu disepakati di awal. Nah, kalau terjadi kerugian, nah kerugian ini modal ini menjadi ya dialami oleh si pemilik modal saja, bank dalam hal ini. Bank menanggung kerugiannya. Nah, ya sementara mudharibnya ya tidak ada masalah, dia menanggung kerjanya saja yang sudah rugi ya, sudah capek melakukan kerja tapi tidak ada hasilnya. Nah, akan tetapi kalau kerugian disebabkan karena kelalaian si mudharib ya, ataupun disebabkan karena kecuaian ya, karena mudharib ini melanggar syarat-syarat yang ditentukan misalnya. Nah, itu sahibul mal bisa menuntut kembali modal ini. Jadi mudharib harus membayar kembali modal yang telah rugi tadi. Nah, kalau terjadi kerugian karena sebab-sebab itu. Tapi kalau kerugiannya terjadi karena faktor memang alami, sebab bisnis ya tidak ada kecurangan dari segi mudharibnya, maka bank tidak boleh sahibul mal ya dalam hal ini tidak boleh menuntut modal ini, kerugian modal ini kepada si mudharibnya. Nah, jadi ini sudah menjadi sebuah produk juga dalam lembaga keuangan syariah ya seperti saya contohkan tadi. Tetapi memang produk mudharabah ini tidak banyak dipraktekkan di dalam perbankan syariah karena resiko ya. Resikonya lebih besar dibandingkan dengan produk-produk pembiayaan seperti murabahah misalnya. Di kebanyakan bank-bank syariah memberikan produknya itu pembiayaan dalam bentuk pembiayaan bank murabahah, kebanyakannya demikian ya.
Oke, mungkin demikian tentang akad bagi hasil mudharabah ini. Silahkan kalau ada